Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jumpa lagi di Big Net Media Channel by Can Picture. Ngobrol santuy balik lagi hari ini. As you can see guys, di belakang masih banyak area-area yang masih mau dibangun. Hari ini aku ada di lokasi ya kira-kira 1 hektar. Can you imagine ya, lokasi 1 hektar segede apa? Nah, sebenarnya pemiliknya ada di sebelah aku nih. Aku lagi di Pinang Sudimara, Tangerang Selatan. Kalau kalian pernah familiar sama salah satu lembaga, apa ya Pak, lembaga pendidikan loh. Nah, kan tersebut PEC. PEC itu lembaga, gue gak mau cerita deh, biar Bapak aja deh langsung ceritain. Ini dia Pak Puji. Halo Pak Puji. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Kita dan tim diizinkan main untuk bikin podcast bareng Pak Puji. Iya. Pak, boleh ya cerita pribadi dikit ya? Ya. Backgroundnya apa sih Pak sebenarnya? Backgroundnya pertama TK, SD, SMP, SMA, terus saya kuliah di IKIP Jakarta. Jadi pendidikan guru. Tapi kita sama ngobrol sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya Pak? Bisa. Ya, biar bisa. Di sebelah sana banyak yang lagi dibenerin lah ya hobinya Bapak. Nah, kira-kira Pak, waktu Bapak membangun bisnis ini, apa sih Pak yang terjadi ups and down-nya? Oh, pertama karena saya kepengen jadi orang kaya gitu ya. Wow. Awalnya ya, kepengen kaya, dan saya pelajari orang kaya itu rata-rata pebisnis. Jadi saya ikut jadi pebisnis biar saya jadi orang kaya. Ya, intinya cuma itu? Iya, cita-cita pertama itu jadi kepengen jadi orang kaya, punya rumah yang halamannya 1 hektar minimal gitu. Gila ya. Gengs, ini sebelah sana tuh ada rumah. Ini rumahnya nih ala-ala Rumah Betawi, ala Betawi. Rumah Betawi. Ini rumah Betawi nih. Ya, dari kayu. Kayu jati. Sebelah sana nih, yang sebelah sana itu rumah Bali. Ya, itu rumah Bali, depan rumah Bali. Rumah Bali. Jadi yang belum jadi. Saya lagi datang ke Taman Mini Indonesia Indah ya. Ada rumah Betawi, ada rumah Bali. Ada rumah Jawa di dalam. Nanti kita bakal datang menelusuri lagi lebih dalam luasnya area ini dan apa aja isinya. Ini menarik loh Pak, karena apa? Nuansanya benar-benar etnik. Bapak emang cinta banget ke Indonesia ya? Ya, saya Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya gede di Indonesia. Bapak saya Indonesia, ibu saya Indonesia, saya asli Indonesia, maka saya senang dengan Indonesia. Nasional. Ya, betul. Jadi mencintai budaya, ya. Memperkenalkan. Saya pribadi setelah ini saya nggak tahu loh Pak, kalau ini ternyata rumah asli gaya-gaya Betawi. Begitu dijelasin detailnya, oh ternyata gaya Betawi itu kayak gini ya, gitu kan. Nah, kembali lagi, kisah suksesnya. Pandangan saya ngelihat Pak Puji ini adalah sosok yang sederhana. Gengs, Pak Puji ini tampilannya, wow, sederhana banget, tapi ternyata beliau itu adalah sesuatu. Kenapa sih Pak? Ya, sebetulnya kalau mau dibilang sukses sih, saya sih ya belum merasa sukses lah ya. Saya kepengennya lebih dari ini, mungkin ratusan kali lipat dari ini gitu. Ini saya berharapnya ini baru awal saja gitu. Wow. Ya, kalau saya sederhana ya memang adanya sederhana, mau dimentokin kayak apa juga sudah begini. Mau gimana lagi. Tapi kan kebanyakan gini loh Pak, orang ketika dia berhasil tampil tuh wah gitu loh, biar orang tuh melihat aku wah gitu. Kenapa Bapak tetap tampil dengan kesederhanaannya, tampil dengan senyamannya Bapak? Ya karena mereka kan mungkin merasa berhasil, kalau saya kan belum merasa berhasil, dan saya gue belum merasa punya apa-apa gitu. Jadi santai saja. Gitu. Belum berhasil. Gitu. Yes. Aduh, aku nggak habis pikir. Ya karena kan ini jauh dari impian saya. Dulu nggak pernah bermimpi. Justru mimpinya lebih dari ini. Wow. Gitu. Wow, berarti masih ada mimpi-mimpi nanti. Betul. Dulu saya pikir itu saya tuh kerja apanya bisnisnya itu ekspor impor. Oh gitu. Saya punya yacht, saya punya pulau itu. Itu. Bisnisnya apa aja sih, Pak? Saya punya
pesawat jet pribadi gitu. Ajak-ajak ya, Pak. Ajak-ajak ya, Tuh Pak. mimpinya tuh. Jadi kalau kayak gini ya, ini ya alhamdulillah banget, tapi ya ini belum. Siapa tahu nanti Allah akan kasih lebih dari ini dan tercapai cita-citanya gitu. Jadi ya, alhamdulillah seperti ini, alhamdulillah gitu. Jadi manfaat. Berapa karyawan, Pak? Ya karyawan kalau dihitung semua, cuman kadang-kadang saya males ngitung karena terbayang gajinya. Jadi ya anggap aja ya ratusan gitu ya. Wah, Gitu. Gila. Terus gimana sih cara Bapak memaintain? Saya ngelihat kesederhanaannya Bapak. Bagaimana Bapak memaintain antara Bapak dengan karyawan, dengan pekerja-pekerja, mungkin yang bisa dilihat di sini kan banyak Ya. para pekerja di sini loh. Kalau saya nggak pernah maintain sih ya, karena saya baik sama mereka dan mereka nggak pernah saya anggap karyawan. Mereka keluarga saya, saudara-saudara saya. Jadi saya nggak pernah maintain, nggak pernah awasi, nggak pernah disuruh-suruh juga. Biarkan saja mereka, gitu, ya, aman-aman saja, gitu. Jadi pakainya manajemen kolbu, yang namanya manajemen kolbu. Jadi kolbu mereka lah yang kita manusiakan. Kita samakan, kita sayang, mereka akan sayang kita juga. Nggak usah perlu diawasin, nggak perlu disuruh, mereka pada mengerti ya, alhamdulillah. Gitu. Ya. Tapi pernah nggak sih Pak ada masa-masanya ketika orang yang kita percayai atau apa tiba-tiba tidak sesuai dengan ekspektasinya Bapak? Pernah nggak sih? Oh ya, itu harus dalam bisnis itu memang seperti itu, harus sudah siap nanti dikhianati, nanti ditikam dari belakang. Terus nanti kita bisnis untung, rugi, bangkrut, itu sudah bisnis ya adanya begitu. Ya ada karyawan yang baik banget, ada karyawan jahat banget ya. Pokoknya ya itulah, that's a business gitu ya. Dan Jadi itu udah harus disiapin. ada harus gitu, nggak ada bisnis yang mulus-mulus saja ya. Ya itu kita akan diuji sebagai bisnismen dengan karyawan-karyawan yang susah, yang kurang ajar, yang jadi pengkhianat. Kalau karyawannya baik semua, enak semua orang bisa jadi pengusaha, semua bisa sukses gitu. Tapi tetap ya Pak, sisi disiplinnya Bapak tetap ada kan? Maksudnya terhadap staff atau segala macam tetap kan? Ya disiplin, kita omongin secara hati kita sentuh. Kalau masih bisa diperbaiki, kita maafkan. Kalau sudah tidak ya tidak apa-apa gitu. Namanya itu ya yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah gitu. Kita hanya jalankan saja. Seperti itu. Ini sebenarnya adalah membangun sebuah bisnis seperti kita membangun sebuah kehidupan. Ketika kita bisa menerapkan kebaikan terhadap saudara, teman-teman, keluarga segala macam, akhirnya akan berbuah baik. Begitu pula bisnis, benar nggak sih? Betul. Gitu. Filosofinya sederhana loh guys. Jadi kalau mau mencoba untuk berbisnis, mengembangkan bisnis ya mulailah dulu dari kesiapan mentalnya, terus bagaimana memulai secara hati. Betul. Terus kita punya kalau mau bisnis itu sebetulnya niat bisnis kita tuh apa? Gitu loh. Niat bisnis. Niatnya bisnis itu apa? Untuk bermanfaat atau untuk kita kaya? Gitu, untuk kaya sendiri atau untuk menciptakan lapangan kerja untuk banyak menolong orang. Nah gitu. Kalau situ sudah jelas arah kita bisnisnya mau untuk apa, udah enak gitu. Jadi kita kalau ada karyawan yang nggak bagus pun kita, nggak apa-apa, kita niatnya nolong kok, nggak apa-apa gitu. Perjalanannya ini berapa tahun sih Pak? Sebetulnya saya sih nggak jalan ya, saya pakai mobil gitu. Jadi cepet bisnis saya gitu. Nah ya cepet. Ini saya sekitar dari umur sekitar 24 tahun saya sudah bisnis. Itu sembari kuliah dan sekarang alhamdulillah sudah seperti ini gitu. Apakah PEC itu salah satu cikal bakal dari Bapak awal? Ya betul. Bisnis pertama saya itu PEC. Oh gitu. Itu kursus bahasa Inggris itu dan bimbingan belajar dan komputer dulu gitu. Ya zaman dulu ada kursus komputernya. Kalau sekarang sih sudah nggak laku karena kan semua orang juga sudah pada pintar komputer. Benar. Iya. Sudah belajar sendiri. Ya betul. Cuman inilah Pak namanya mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru. Istilahnya menciptakan suatu kreasi bisnis yang baru itu kan sulit kan Pak? Ya kita kalau nggak mau kreatif ya kita akan punah seperti dinosaurus ya. Kita otomatis ya setiap saat kita harus upgrade terus. Kalau tidak ya kita nggak akan laku gitu. Update ngeliat dunia. Nah apa sekarang yang lagi in gitu ya. Nah betul gitu ya. Kita nggak boleh ya. Nih, Pak. Apa itu? Berhubung kita udah mau deket ke arah, aku nggak tahu nyebutnya surau ya. Oh no, ini masjid.
Yang menarik adalah Pak Puji ini membangun sebuah masjid nuansanya Jawa. Ya. Joglo. Nanti aku Ya, betul. tunjukin, gengs, di belakang sana. Dan yang menarik adalah ini dibuka untuk umum ya, Pak? Ya, umum. Ini masjid untuk umum. Inilah, se-humble itulah beliau. Pak, bicara soal masjid di belakang sana, Pak. Ya, ya. Kenapa harus gayanya joglo, Pak? Ya, karena ini ada sejarahnya. Dulu saya pernah ke Surabaya dan di sekitar Semarang atau antara Pati itu saya melihat ada bangunan bagus banget seperti ini. Terus saya mampir, saya tanya ini bangunan untuk apa? Kata mereka, oh ini untuk hotel. Jadi saya kepengen bikin kayak gini tapi bukan untuk hotel, tapi untuk masjid. Nah, alhamdulillah tercapai gitu, dikabulkan oleh Allah gitu. Makanya ini desainnya desain Joglo Jawa. Joglo Jawa. Joglo Jawa. Sudah pernah sih ngerasain sholat di situ Ya. dan itu adem banget ya. Selain itu memang nuansanya bikin adem, terus juga karena atap tinggi juga ya, Pak. Iya. Oh gitu. Dulu waktu pembangunan ini memang ini yang pertama atau Ya, pertama kita di sini niatnya itu bikin masjid saja. Tidak ada niat bikin pendopo, tidak bikin rumah, tidak bikin rumah Betawi, tidak ada sama sekali. Hanya kepengen bikin rumah masjid saja untuk ibadah karena di daerah sini belum ada masjid. Setelah itu baru dikasih hadiah sama Allah karena bikin masjid, makanya ini kebeli semua berkahnya ya, ya berkahnya seperti semuanya itu. sekarang. Tapi niat awalnya itu hanya bikin masjid gitu. Oh, gitu. Dan ini juga diperuntukkan sebetulnya pertama tuh untuk manasik umroh ini. Untuk manasik umroh karena PIC sering memberangkatkan umroh, jadi kita perlu tempat yang luas, tempat yang besar. Makanya ini biasanya untuk manasik umroh sama untuk orang nginep-nginep yang pada mau berangkat umroh di sini biasanya. Oh gitu. Bentar Pak, koreksi kalau saya salah. Berarti PIC juga bergerak sebagai tour travel untuk hanya untuk karyawan sendiri dan untuk karyawan sendiri. Itu kan berarti Karyawan sendiri. berkahnya lebih banyak lagi. Karena ya siapa sih yang nggak bermimpi ya sebagai seorang muslim ya, kita pengen pergi ke tanah suci dan akhirnya stafnya juga dibawa. Ya. Luar biasa loh Pak, berkah banget Pak. Amin, Insya Allah, amin. Ya, Pak. Sama guru-guru ngaji. Kita kan PIC menaungi ratusan guru-guru ngaji yang kita bayar atau kita kasih honor tiap bulan. Jadi, nah itu mereka karena jadi guru ngaji kan harus umroh lah, harus tahu Mekah dan Madinah. Makanya kita biasanya dikumpulkan dari sini. Karena kan guru-guru ngajinya ada yang dari Bali, ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, ada kumpul di sini, kita berangkat umroh. Sebelum berangkat umroh kita akan manasik di sini. Itu sebetulnya seperti ini. Ini fungsinya seperti itu. Selain itu juga untuk karakter camp biasanya. English and character camp anak-anak PIC di sini. Oh Biasa. gitu, no wonder ya lahannya besar. Iya. Dan gak cuman besar, tapi emang ada gunanya. Iya, ya, memang Pak. seperti itu. Keren banget. Ini kita masukin ke area yang nuansanya Jawa. Nanti belok ke kanan sedikit, nuansanya udah agak berbeda ya. Nanti kita lihat lagi nih di dalamnya isinya kayak apa. Sama masih tetap ngobrol-ngobrol sama Pak Puji. Pak, kita jalan ke sana dulu. Boleh, mari. Pak, Ya. ini baru ngomongin soal masjid. Ya. Aku belum tahu keseluruhan detailnya, filosofi dari masing-masing bangunannya. Kenapa? Tadi kan kalau saya bilang kita ada kayak ke taman mini ya, ada bangunan Betawi, Jawa. Bentar lagi kita mau lihat bangunan yang ala-ala Bali. Sebenarnya filosofinya apa Pak? Selain cinta Indonesia. Ya, selain itu kan kalau rumah seperti ini, model seperti ini, kayu itu kayaknya sama orang itu welcome, nggak sombong gitu kayaknya. Kayaknya iya, kayaknya gimana, akrab gitu kayaknya, enak lah gitu, adem seperti itu gitu. Terus ya lebih hangat gitu. ya, Kalau terus ngobrol ya jadi kayak berasa keluarga ya Pak. selain itu juga kelihatannya kan nggak sombong kalau rumah-rumah seperti ini. Kalau misalnya kayak yang mewah-mewah gitu kan, itu kayaknya sombong. Ini untuk filsafatnya itu menunjukkan saya kalem-kalem. Saya kan orangnya kalem-kalem, baik, lemah lembut gitu. Sempet ini Pak, ngintip-ngintip di sebelah sana tuh ada workshop untuk bikin ukiran. Ya, di sana itu tempat ukir-ukiran lagi dibikin dari itu tukang-tukang dari Jepara. Langsung import dari Jepara langsung. Wow, materialnya pun langsung dikirim. Ya, gitu. Jadi dicetak di sini, dibikin di sini. Gitu. Jadi bener-bener menyerap banyak tenaga kerja. Wow, banyak sekali. Keren ya. Iya, makanya mohon doanya untuk
biar Allah terus tetap kasih rezeki, biar mereka jangan berhenti. Kasihan mereka kalau sampai kita nggak ada biaya, mereka berhenti pulang kampung, mau gimana zaman seperti ini. Amin, amin, Iya. amin. Kita doakan ya, Ya, mudah-mudahan amin. bisnis makin meluas. Amin, makin amin, amin, menjamu, amin, makin amin, amin, sukses. amin, amin, amin. Pak, kita boleh lanjut kan Pak? Boleh. Sambil lihat Ayo. tempat yang lain Ya, Pak? silakan, silakan. Cek-cek yuk. Ya, ini yang namanya pendopo, guest house. Ini dipersiapkan untuk kalau ada tamu-tamu yang ngerokok itu bolehnya di sini. Yang mau karaoke di sini. Jadi Terus ada- ya, ada nih, ada ada karaoke. Ya, mau santai-santai mau ngerokok boleh, gini. Ini tempat memang Ya, menerima tamu dengan betul. segala kehangatannya. Betul. Nah, kalau lagi musim umroh, haji biasanya pada nginepnya di sini jamaah-jamaah gitu. Rame-rame. Gitu. Ini buat manasik. Keren Gitu. Sama pertemuan kadang-kadang juga untuk meeting karyawan di sini. Oke. Nah, kita sekarang udah duduk santai. Tadi kan habis ngos-ngosan sedikit ya Pak. Iya. Melalui perjalanan dari pintu gerbang utama sampai ke sini yang begitu luas. Ya, sekarang kita duduk santai. Pak Puji udah mendatangkan makanan istimewa juga ini. Kita diterima di sini dengan kue-kue yang kayaknya menggoda selera. Ini antara perkara lapar sama latah sih ya. Terus sambil ngopi, sambil ngeteh. Pak, tadi kita udah ngobrol sekilas mengenai bisnisnya dan segala macam. Sedikit pribadi dong Pak. Apa sih Pak selama ini perjalanannya, pengalamannya yang mungkin semua orang ngelihat dengan kesuksesannya ini kelihatannya gampang gitu. Ada nggak sih Pak sisi kenangan-kenangan yang tidak bisa terlupakannya Pak? Ya, sebetulnya bisa sampai seperti ini pun nggak semudah yang dilihat langsung seperti ini. Ini awal dari saya yang bandel dulu ya. Sekolah juga sering keluar, sering dikeluarkan gitu karena nggak terlalu nurut, karena saya banyak orang-orang katanya sih orang kinestetik gitu dia, banyak bertanya, banyak gitu. apa, dan tidak disenengin guru. Akhirnya sering pindah sekolahan gitu ya. Kinestetik ya Pak? Ya, jadi nggak nurut lah pokoknya, yang jelas nggak kurang terlalu nurut gitu ya. Tapi sisi baiknya saya jadi orang yang berani berpetualang gitu ya. Dan dari SMP saya pindah ke Jakarta, padahal saya kan anak bontot ya, anak terakhir ya, anak ragil ya, anak yang paling disayang pokoknya sudah enak lah gitu. Tapi kan saya malah berpetualang ikut kakak ke Jakarta gitu. Sama kakak pun saya nggak mau ikut di rumah kakak, tapi saya berpetualang nyari duit sendiri, sampai jualan koran, ngenet oplet. Itu kan oplet, bukan kayak sekarang itu angkot seperti itu ya, oplet. Itu zaman oplet, Cengkareng, Grogol, sampai di aku anak sama yang punya outletnya Pak Haji gitu, sembari sekolah, tapi saya tetap sekolah. Gitu. Walaupun dikeluarkan, tapi saya tetap sekolah terus, bolak-balik keluar masuk sekolah, itu sampai suatu saat itu kenapa jadi titik balik saya jadi orang baik itu, suatu saat ibu saya kan kalau saya pindah, kalau saya dikeluarkan sekolah itu selalu katakan nanti nggak saya biayain lagi gitu. Ancamannya Ya, gitu ya? gitu. Tapi suatu saat itu ibu saya mengatakan begini, Ji, kamu sekarang sudah gede gitu loh. Ibu sudah tua gitu, sudah terlalu banyak yang tanah, sapi, kambing yang sudah dijual. Padahal kamu anak terakhir, ini bukan milik kamu semua, ini milik kakak-kakak kamu juga. Kita nggak enak. Jadi, nah, lagi pula kalau kamu nanti jadi orang sukses, itu belum tentu ibu kamu masih ada ikut menikmati. Jajal sekarang, mumpung ibu masih hidup, coba kamu jadi anak yang baik. Benar, jajal gitu. Sekarang sekolah yang serius gitu, ya gitu, karena ibu sudah tua gitu, udah capek, harta sudah banyak yang dijual gitu. Akhirnya dari itu saya baru langsung saya akhirnya merantau ke Jakarta. Oh gitu, tahun berapa Pak? Sekitar 75-an. Wah, mungkin belum lahir. kayaknya saya. Ya, nah itu mulai berpetualang di Jakarta. Ikut kakak, tapi kan nggak enak juga kalau ikut kakak. Akhirnya saya keluar berpetualang mencari uang sendiri, dan alhamdulillah saya bisa cari duit dan mencukupi diri sendiri. Nah itu mulai kebiasaan kita
perhiasan saya sudah bisa cari duit, jadi hidup kayaknya gampang aja. Gitu. Gitu. Karena mentalnya mungkin udah tahan banting ya Pak, ketika nekat ke Jakarta, punya visi misi, harus berhasil. Akhirnya merasa ya udah enjoy. Jadi happy untuk cari uang. Padahal sebenarnya Pak, kalau mentalnya nggak kayak Bapak, mungkin udah termehek-mehek. Betul. Jadi nggak seenak ini, gitu. Ya, terus juga mulai kuliah saya sih sudah tidak dibiayain sama orang tua. Walaupun tiap bulan masih dikasih wesel, zaman dulu wesel bukan transfer gitu. Tapi saya sudah biasa cari duit sendiri, jadi saya udah cukup lah ngeles privat bahasa Inggris gitu. Karena saya kan kuliahnya di jurusan bahasa Inggris, jadi udah ngeles privat gitu ya. Nah, di perusahaan akhirnya ya sudah nggak perlu itu wesel dari kampung, udah cukup, sangat cukup. Dan tahun kedua kuliah tuh saya sudah jadi kaya lah, sudah kaya. Saya kuliah sudah pakai mobil Grass, itu mobil Zebra, zaman dulu Zebra, mobil Zebra, Daihatsu Zebra gitu ya. Saya kuliah sudah pakai mobil baru, sedangkan dosen saya masih pada gelantungan di bis gitu ya. Itu zaman dulu karena saya ngeles privat kalau malam. Terus saya juga ngajar di SMA, SMP. Tamat SMA saya ngajar SMA, ngajar SMEA, ngajar SMP di Harapan Jaya Cengkareng. Jadi saya sudah dapat duit banyak gitu. Jadi kehidupan itu berat gitu, dengan usaha yang pontang-panting. Tapi satu, saya nggak mau minta gitu loh, nggak mau minta sama orang tua, nggak mau minta lagi sama kakak saya mau buktikan bahwa saya bisa gitu, saya bisa gitu, saya bisa. Dan gitu. itu nggak gampang loh saat harus kuliah, kerja, pagi, betul. Ngelesin sana sini kan. Betul. Jadi saya bangun tuh jam 4 saya sudah bangun. Habis subuh langsung berangkat gitu ya, karena saya sekolahnya kan di Rawamangun, saya dari Cengkareng. Jadi harus jam 4 bangun, nyuci, mandi segala macam apa, menggosok-gosok apa, berangkat. Nanti pulang kuliah jam 1 atau jam 2 nanti langsung ngajar di sekolahan. Habis ngajar di sekolahan, malamnya saya ngeles privat. Malamnya masih ngerjain tugas lagi, jadi tidur paling 4 jam, paling lama 4 jam. Itu setiap hari seperti itu. Jadi nggak segampang ini. Gitu. Ketika dulu Pak mau memutuskan keluar dari Jakarta, ada nggak sih orang-orang yang mengecilkan Bapak, kamu nggak akan berhasil, kamu nggak akan sukses sekarang, ada nggak sih Pak orang-orang yang gitu? Justru ada orang yang mengatakan ini, yang saya terima kasih sekali dengan salah satu saudara saya mengatakan saya, kalau saya pulang, kan saya SMA, sebetulnya saya udah di Jakarta, SMP di Jakarta. Kalau pulang kampung kan saya biasanya pulang itu minta duit. Gitu kan, ngambil duit. Di antara saudara saya agak jauh tuh bilang, Mbah, itu anaknya pulang, tuyulnya pulang meminta duit gitu. Wah, saya tersinggung sekali. Jadi saya udah mulai situ saya berpikir saya nggak mau minta duit lagi gitu. Jadi ada pacuan. Gitu. Dari itu saya tidak keterima akhirnya saya bertekad bahwa saya ke Jakarta saya bisa cari duit sendiri. Gitu, nggak perlu nyari duit minta kembali lagi ke Jawa ngambil uang ke Jakarta lagi kayak seperti itu. Kan dulu biasanya seperti itu. Kalau pulang itu minta uang. Makanya ada saudara yang mengatakan itu tuyulnya pulang minta uang. Nah, dari kata-kata itu tuh langsung saya mau buktikan bahwa saya tidak akan minta uang lagi gitu. Jadi jangan sampai istilahnya kita sombong juga ya Pak. Akhirnya kita jadi sombong. Sebentar. Tapi di fase kehidupan Bapak yang sekarang, ada nggak sih orang-orang yang akhirnya berubah, yang tadinya mungkin menganggap Bapak sebelah mata, akhirnya sekarang malah jadi yang wah Bapak segala macam berhasil segala macam gitu-gitu, ada nggak sih Pak? Ya banyak, itulah yang menakutkan gitu. Kalau saya takut dengan orang-orang yang seperti itu, yang memuji itu saya nggak suka gitu. Makanya saya penampilannya seperti ini biar tidak tahu bahwa saya yang puji gitu. Gitu ya, sosok Pak Puji itu mengkamuflasekan dirinya seperti bunglon dengan tampilannya. Padahal, gengs, suatu saat main-main ya ke Pinang Sudimara, ke tempatnya Pak Puji, kamu bisa lihat gengs di sini tuh kayak apa sih tempatnya. 1 hektar lahan yang cukup menarik buat foto. Pak, boleh buat umum nggak sih Pak kalau boleh. Apa gitu Pak? Boleh. Sini juga untuk masjid, ini untuk umum juga. Jadi tadinya ini aku sempat mikir nih, lagi jalan-jalan, lagi ngobrol gitu ya. Ini jalan-jalan bisa disewain buat wedding. Ya, mungkin suatu saat kalau gedungnya sudah siap nanti juga, karena kita juga akan bisnis ke sana juga gitu, akan mempersiapkan gedung weddingnya buat wedding juga. Nah Pak,
di sebelah sana, gengs. Di sebelah sana nanti aku tunjukin sama kalian. Ada satu bangunan yang hampir mau jadi, tapi belum 100% ya, Pak? Belum. Konsepnya apa sih, Pak, yang sebelah situ, Pak? Ini bangunan bergaya Eropa. Eropa. Keren ya, Gitu. tapi tetap masih ada sentuhan-sentuhan tradisional Ya, dipadukan dengan Jawa. Jadi jendelanya, pintunya itu Jawa, dalamnya pun Jawa gitu. Jadi dibikin kayak kolonial gitu, seperti itu. Dengan arsitek khusus. Ya, arsitek pribadi sendiri biar Dan semua ini biar hemat. biar hemat Biar ternyata. hemat gitu. Pak, by the way ini kita sudah mau sampai di penghujung waktu kita untuk ngobrol-ngobrol. Ada satu yang pengen aku dengarkan, Cie. Ada apa ya istilahnya, pesan-pesan seorang Pak Puji. Aku mewakilkan sebagai kaula muda, anak-anak muda yang mungkin masih bingung, belum punya arah ya. Tujuan hidup mau berbisnis kah atau mau jadi, ya kita punya impian ya, mau jadi kaya, tapi kita nggak tahu ya Pak arahnya mau kemana. Kira-kira menurut seorang Pak Puji, apa sih Pak pesan-pesannya Bapak? Apakah kaula muda itu harus nekat atau misalnya punya mimpi dan jangan pernah ragu untuk mewujudkan mimpi? Apa menurut Bapak seorang Pak Puji itu gimana? Yang pertama kalau menurut saya sih punya mimpi gitu. Kalau orang sudah punya mimpi atau cita-cita itu arah hidupnya itu sudah jelas saat mana yang mau dituju. Seperti saya dari kecil sudah pokoknya pengen kaya gitu. Ya itu kan jadi jelas jalan saya. Akhirnya saya sekolahnya serius gitu ya. Karena nggak macam-macam. Sebelum sukses juga nggak mau pacaran karena kan ada tujuan yang mau dituju, yaitu kaya gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya mimpi kan ngaco jalannya, apa hidupnya nggak serius. Kayak orang mau kemana-mana tapi tidak punya alamat, jadi jalan tapi tidak punya alamat yang dituju gitu ya. Itu. Jadi mimpi, kedua fokus, yang ketiga coba untuk fokus tidak pakai pacaran-pacaran dulu ya. Betul, sebelum tercapai komit untuk mencapai seperti itu. Terus juga kita harus sangat percaya semuanya bisa, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Pokoknya istilahnya gak usah khawatir, yang membuat kita hebat, kita bisa itu bukan kita tapi Allah. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, kun fayakun, jadi terjadilah. Dan buktinya saya kan nggak masuk akal bisa seperti ini, nggak masuk akal. Orang lihat saya pun nggak akan masuk akal, nggak percaya gitu. Tapi karena Allah ridho, ya Allah setuju, akhirnya jadi kenapa mimpi saja nanti gitu loh, bermimpi saja gitu loh. Jadi nanti Allah yang akan merealisasikan, gak usah khawatir, kita usaha saja gitu. Kita ikhtiar, Tuhan Ya kayak gini, misalnya saya bisa begini, bukan saya nggak bisa apa-apa, tapi Allah ridho dengan cita-cita saya, dengan niat saya kepengen membahagiakan ibu saya dan ingin orang jadi bermanfaat gitu ya buat keluarga besar saya dengan banyak orang. Akhirnya Allah ridho, setuju, jadi terjadilah gitu. Ini semuanya nggak masuk akal gitu. Nah, bocorannya juga dari orang-orang terdekatnya Bapak, katanya Bapak tuh orang yang cinta sama ibundanya. Ya, sangat amat. Ibu saya adalah segalanya gitu. Dan keluarga. Ya. Itulah kunci suksesnya Bapak. Ridho ibu adalah ridho Allah. Kalau ibu sudah doain kita, sudah puasa buat kita, insya Allah kita akan lancar, rezeki bagus. Amin. Gitu. Pokoknya bagi saya ibu segalanya gitu. Jadi pesannya untuk kaula muda, fokus, komitmen, terus jangan main-main ya Pak. Kalau punya tujuan, berawal dari mimpi. Ya, karena gini, lebih baik itu hidup itu kaya raya dan bahagia daripada miskin sakit-sakitan gitu. Jangan sampai miskin Iya, lebih baik nanti tuanya kita bahagia, kaya raya, sudah kaya raya tinggal jalan-jalan, daripada nanti tuanya sakit-sakitan sudah gitu miskin. Waduh, gitu siapa? Benar sih sebenarnya Iya. ada orang yang bermimpi seperti itu Tapi ya. banyak kan seperti itu, senangnya di waktu muda gitu ya. Nah, kalau saya enggak, saya kepengennya waktu tua seperti ini, saya sudah nggak ngapain, sekarang saya sudah nggak ngapain gitu. Perusahaan sudah jalan gitu, udah dapat duit apa, tinggal jalan-jalan aja, nggak Tapi ngapain. ingat bahwa semua itu nggak mudah. Nah, awalnya makanya Perjalanan. persiapkan bagaimana masa tuamu, bagaimana masa mudamu gitu. Oh benar tuh filosofinya. Masa tua itu adalah cerminan Bagaimana masa mudamu? Masa mudamu senang-senang aja ya sudah, nanti masa tuanya akan sengsara, sakit-sakitan, ya, diabetes, itu miskin lagi. Waduh. Nah, saya bayangin umur 50 tahun, cita-cita saya umur 50 tahun sudah tidak perlu kerja gitu. Dan terbukti. Iya, karena sudah direncanakan Allah ridho ya. Jadi Dan gitu. salah satu pesan moral lagi, satu yang nggak pernah kita lupa, sayangilah orang tua. Ya, itu segalanya. Orang tuanya ikhlas, ridho, Ya, Allah juga udah ngasih apapun yang kita mau, ya, Pak. pasti itu. Banyak anak-anak Gitu. muda yang mungkin sekarang udah lupa. Tapi banyak kan tagline. Kalau saya
ya sampai punya pacar mau nikah ibu nggak setuju, saya Pak putuskan, walaupun saya gimana rasanya saya putuskan gitu. Gitu. Segitunya 4 tahun setengah saya punya pacar yang paling saya cintai, tapi ibu tidak setuju, ya sudah nggak jadi gitu. Segitunya. Agak sedikit-sedikit jadi pribadi. Nah, iya. Oke Pak, terima kasih. Waktu sudah menjelang pukul 3:30 hari ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Izinkan main ke sini. Sama-sama. Saya sudah mencicipi kuenya sudah berkurang. Enak banget, alhamdulillah. Dan semoga Bapak selalu sehat. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Kisah suksesnya sudah dibagikan kita, dibagikan ke kami semua menjadi kisah inspiratif, bisa menjadi masukan yang positif, terutama untuk kaula muda di luar sana. Amin, amin. Dan jangan lupa ya, di masa-masa pandemi tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker, kita kembali menggunakan masker sebagai protokol kesehatan. Jangan lupa tetap stay tune di Big Net Media by Cam Picture dan tetap ngobrol santuy with Santi. Sampai jumpa di next podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.